Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah rancang bangun ekonomi Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Faizul Umam, ada Muhammad Amin Fahrudin, Muhammad Agus Manaf Saifullah, dan yang terakhir ada Abdul Majid. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Amin Fahrudin. Oke, masuk ke materi yang pertama mengenai perbedaan sudut pandang. Sejauh ini kita telah mengetahui bahwasanya adanya perbedaan yang diametral antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam. Keduanya itu tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin untuk bisa dikompromikan atau dikombin. Karena apa? Karena masing-masing itu didasarkan atas pandangan mengenai dunia yang berbeda. Bahwasanya kita ketahui ekonomi konvensional itu melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler, yaitu berorientasi hanya kepada kehidupan duniawi dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab kemanusiaan kepada Tuhan di akhirat dan dalam pembangunan pemikirannya. Oleh karena itu, ekonomi konvensional ini menjadi bebas. Bebas artinya itu bebas dari nilai positivistik. Sedangkan ekonomi Islam itu justru dibangun atas atau paling tidak diwarnai oleh prinsip religius, di mana prinsip ini berorientasi pada kehidupan dunia dan di sini sekaligus berorientasi pada juga kehidupan di akhirat nanti. Dalam tataran paradigma, para ekonom muslim ini tidak menghadapi masalah yang berarti. Namun ketika diminta apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam mulai muncul, sebuah perbedaan pendapat. Di sini akan membahas 3 perbedaan pendapat mazhab, yaitu ada yang pertama mazhab Baqir as-Sadr, kedua mazhab mainstream, dan yang ketiga mazhab alternatif kritis. Kita masuk ke mazhab yang pertama, yaitu mazhab Baqir as-Sadr, di mana mazhab ini itu dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang sangat populer yang kita sudah ketahui dengan judul Iqtisaduna, di mana mazhab ini berpendapat bahwasanya ilmu ekonomi itu tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Mengapa demikian? Karena ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah disatukan karena keduanya ini berasal dari filosofi yang saling kontradiktif atau berlawanan. Kemudian mazhab ini juga berpendapat bahwasanya keinginan manusia itu terbatas. Keinginan manusia yang terbatas itu tidak benar. Karena apa? Karena pada kenyataannya keinginan manusia itu tidak terbatas. Selain itu, mazhab ini juga menyatakan bahwa masalah ekonomi itu muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, namun adanya keserakahan dari manusia itu sendiri yang mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada, sehingga apa? Sehingga berdampak pada pihak yang lemah. Kemudian lanjut ke mazhab yang kedua, pemikiran mazhab yang kedua itu mazhab mainstream. Mazhab ini berpendapat bahwasanya masalah ekonomi itu muncul karena sumber daya yang terbatas, yang mana dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Bahwasanya mazhab ini tuh kebalikan dari mazhab Baqir as-Sadr. Hal ini sesuai dengan dalil, yaitu dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas itu dianggap sebagai hal yang alamiah, yang sesuai dengan dalil. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Perbedaan terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana dilema sumber daya yang terbatas itu melawan keinginan yang tak terbatas dari manusia itu sendiri. Yang akhirnya ekonomi Islam ini membuat keputusan bahwasanya tidak dapat dilakukan semuanya saja, di mana perilaku manusia ini dalam setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi itu selalu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tokoh yang mempopulerkan mazhab ini diantaranya ada Muhammad Umar Chapra, M. A. Manan, dan M. Najibullah Siddiqui. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mazhab alternatif kritis. Mazhab ini
berpikiran bahwasanya mazhab yang sangat kritis. Mereka berpendapat bahwasanya analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan juga kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar. Karena apa? Karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya itu tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam itu harus selalu diuji kebenarannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Pelopor dari mazhab ini adalah Timur Quran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi-bagi ke dalam 3 mazhab tersebut, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid, adil, nubuwah, khalifah, dan ma'ad. Kemudian yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, segala aktivitas dalam hubungannya dengan alam atau sumber daya dan manusia atau muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Kemudian yang kedua, adil atau keadilan. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, karena dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak didolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Dan yang ketiga yaitu nubuwah atau kenabian. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk kembali atau taubat ke asal muasal segalanya. Fungsi rasul adalah untuk menjadi modal terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia dan pelaku ekonomi dan bisnis sebagai berikut. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat tablek. Kemudian yang keempat yaitu khilafah atau pemerintahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Dengan fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi atau muamalah antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Kemudian yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Ma'ad secara harfiah berarti kembali, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia, yaitu akhirat. Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang, dan perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun akhirat. Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Seperti perbuatan baik pasti dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, dan perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal, meskipun pembalasannya nanti di akhirat. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya yaitu diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba di dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide kelima mengenai sistem ekonomi Islam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Majid, NIM 109.
Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Yang perlu kita ketahui tadi yang ada di slide keempat, yaitu ada Tauhid, Al-Adl, Nabawah, Khalifah, dan Ma'ad. Itu menurut saya itu adalah fondasi dari sistem ekonomi Islam. Nah, dari 5 fondasi tersebut menjadi nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islam. Di atas dapat menurunkan 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Antara lain yaitu yang pertama ada multi-type ownership atau kepemilikan multi jenis. Prinsip ini adalah penjelasan dari nilai tauhid, yaitu pemilik primer langit, bumi, dan sisinya itu adalah kepemilikan oleh Allah. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta ke negara, swasta domestik ke asing, atau negara ke negara lain. Jadi di sistem ekonomi Islam itu juga ada kepemilikan multi jenis. Jadi kepemilikan itu harus dipertanggungjawabkan secara benar. Yang kedua ada freedom to act atau kebebasan bertindak. Dalam nilai-nilai nabawah, yaitu pada keempat sifat-sifat Nabi, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Bila digabungkan dengan nilai-nilai khalifah, akan melahirkan prinsip freedom to act pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Freedom to act ini bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan Islam dengan syarat tidak ada distorsi. Distorsi itu perzaliman atau zolim, perbuatan zolim ya, yang tidak baik. Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi market distortion. Dengan demikian, negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang menguasai interaksi untuk kegiatan bermuamalah, kegiatan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaan untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak zolim atau yang terzolimi, sehingga terciptanya iklim ekonomi bisnis yang sehat. Jadi ini di sistem ekonomi Islam freedom to act ini menjalankan kebebasan bertindak, tetapi tidak semena-mena kita diberi kebebasan bertindak secara semena-mena kita sendiri. Pasti ada aturan-aturan yang terbatas tersendiri yang baik untuk agama Islam. Kemudian yang ketiga ada social justice atau keadilan sosial. Prinsip ini gabungan dari nilai khalifah dan nilai ma'ad, sehingga melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam tersendiri, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Semua sistem ekonomi yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjelaskan prinsip-prinsip keadilan. Jadi di sistem ekonomi Islam ini menerapkan suatu sistem keadilan sosial.
Tidak hanya negara saja yang menerapkan keadilan, tetapi prinsip ekonomi Islam ini juga menerapkan keadilan sosial. Ini pada masyarakat miskin, kaya, itu harus setara. Kemudian dalam sistem sosialis ini, keadilan akan terwujud apabila masyarakat dapat menikmati barang dan jasa sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil itu apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, dalam Islam, keadilan itu diartikan dengan suka sama suka dan satu pihak tidak menzolimi pihak lain. Islam menganut sistem mekanisme pasar. Namun, tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga, karena segala distorsi atau perbuatan yang tidak baik itu muncul dalam perekonomian yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Maka Islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul. Nah, dari penjelasan ketiga tadi, prinsip atau ciri-ciri sistem ekonomi Islam tadi, yaitu yang pertama multi type ownership, kepemilikan multijenis, yang kedua freedom to act, kebebasan bertindak, yang ketiga social justice atau keadilan sosial. Ini tuh merupakan yang tadi kan kalau 5 tadi yang menjadi pondasi tauhid, al-adl, nabawiyah, khalifah, ma'had. Nah, ini tuh tiga ciri-ciri sistem ini tuh sebagai tiang yang besar lah, sehingga menjadi kokoh dalam sistem ekonomi Islam tersendiri. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nama saya Muhammad Faizul Umar. Rancang bangun ekonomi Islam. Sebelum kita masuk ke rancang bangun ekonomi Islam, sudah kita ketahui bahwasannya kalau kita mau mendirikan sebuah bangunan, itu kita awali dengan membuat pondasi-pondasi yang kuat. Kemudian kita kasih lantai dasarnya, kemudian kita dirikan tiang-tiang penyangganya yang kuat, kemudian baru yang paling atas sendiri itu kita kasih atapnya. Barulah jadi sebuah bangunan. Lalu bagaimana rancang bangun ekonomi Islam? Padahal ekonomi itu bersifat abstrak. Bahan-bahan apa yang digunakan ekonomi Islam agar bisa maslahat untuk semua umatnya? Nah, dalam ekonomi Islam, rancang bangun ekonomi Islam itu dibangun dengan bahan dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf, dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya yang dicatat dalam sejarah perkembangan perekonomian. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya rancang bangun ekonomi Islam dimulai dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah, di mana sumber ini murni berasal dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipastikan kebenarannya. Ini menjadi pondasi yang kuat jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mungkin lahir karena pemikiran-pemikiran manusia yang menghadapi masalah ekonomi, sehingga ekonomi itu bisa tumbuh. Nah, Suroso Imam Dazuli dari Universitas Erlangga berpendapat bahwa hakikat ekonomi Islam adalah praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari pandangan itu, nampak dua elemen bangunan ekonomi Islam, yaitu elemen normatif dan elemen historis sosiologis. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam itu dilakukan dengan meneladani
praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Contohnya, Nabi melarang berjualan barang yang haram, jadi kita tidak boleh berjualan barang yang haram seperti khamr, terus bangkai, dan yang lain-lain. Dari pandangan itu nampak dua elemen bangunan ekonomi Islam, yaitu elemen normatif dan elemen historis sosiologis. Nah, di sini dalam prakteknya para ulama Islam seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, dan Al-Ghazali melakukan kajian-kajian yang meneliti tentang praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi. Hal ini membuat mereka para ulama seperti tadi menghasilkan dua ilmu, yaitu fikih muamalah dan yang kedua adalah kalam atau teologi. Tetapi yang digunakan saat ini adalah fikih muamalah yang menghasilkan ekonomi hukum yang menjadi pondasi ekonomi syariah pada saat ini. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu pelaku ekonomi dalam Islam. Dapat kita baca bersama-sama bahwasannya pelaku ekonomi dalam Islam itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pasar dalam ekonomi Islam. Yang kedua, pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pasar dalam ekonomi Islam. Kenapa dalam ekonomi Islam pasar dilibatkan sebagai pelaku? Nah, karena dalam ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai tempat bertransaksi secara halal dan baik, sehingga merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang ideal dan efisien. Pasar merupakan mekanisme transaksi yang memenuhi kriteria. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasannya dahulu Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin merupakan pedagang profesional yang sukses pada zamannya. Mereka terkenal dengan kejujurannya. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi berperan sebagai pengawas pasar atau al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Nah, pada saat itu ada kejadian di mana harga pasar di Madinah tiba-tiba naik secara drastis. Kemudian ada sahabat yang sowan kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki." Pada saat harga pasar di Madinah naik, beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikannya terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan monopistik dan monosonistis, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Jadi, harga pasar merupakan sunatullah, atau dalam istilah konvensionalnya itu yang disebutkan Adam Smith dengan invisible hand yang mengatur pembentukan harga di pasar. Nah, pasar dalam Islam jadi di mana perilaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material saja, namun juga mengejar barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah adalah
pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah dari masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Nah, peran pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Yang kedua, peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar. Yang ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Yang ketiga, peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Nah, masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa peran, diantaranya sebagai pertukaran dengan pemerintah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh negara. Peran masyarakat muncul karena adanya konsep hak milik umum atau publik dalam ekonomi Islam, seperti wakaf, sedekah, zakat, dan lain-lain. Dalam pandangan Islam, masyarakat bisa diartikan secara sempit dan luas tergantung dari tanggung jawab dan hak masing-masing. Namun masyarakat juga memiliki kelemahan dalam peranannya. Contohnya adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan yang serius dari anggota masyarakat, sehingga peran yang dilakukan lebih mencerminkan kepentingan individu daripada kebutuhan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak kekurangan itu murni dari kita masing-masing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.